Halo sahabat berdesa, salam membangun peradaban ekonomi desa. Nah, kali ini saya ada di salah satu tempat workshop yang dimiliki Lembaga Strategi Nasional dengan konsep usaha kemitraan dengan beberapa kolega dari Lembaga Strategi Nasional. Di dalam tempat workshop ini, kami memproduksi berbagai macam jenis kebutuhan mesin dan peralatan di dalam rangka mengembangkan usaha atau potensi ekonomi desa. Nah, kami menyadari di dalam proses melakukan transformasi ekonomi desa yang selama dilakukan oleh Lembaga Strategi Nasional, jika tidak menggunakan mengoptimalkan pendekatan hilirisasi potensi ekonomi desa, maka sesungguhnya desa hanya akan menjadi ladang untuk eksploitasi di dalam hal sumber daya ekonomi penting di desa. Oleh sebab itu, kami sadar bahwa melalui tempat workshop ini, kami coba merekayasa dan memanufakturing berbagai jenis mesin di dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi masyarakat desa di dalam hal mengelola potensi ekonomi desa. Di tempat workshop ini, LSN memproduksi berbagai jenis mesin, baik untuk mesin di pertanian, perikanan, kemudian perhutanan, mebeler, dan berbagai jenis mesin untuk kebutuhan sektor ekonomi UMKM. Nah, di workshop ini juga kita mengidentifikasi dan menjalankan pesanan dari berbagai rekanan, termasuk paling banyak dari desa adalah ada mesin pembuat tepung. Ini adalah contoh mesin penepung ya, yang dimanufakturing. Mesin ini berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan-bahan yang food grade ya, stainless, mesin penepung kopi, mesin penepung singkong, terigu, dan lain-lain. Ini konsep mesin yang kita produksi. Selain itu, di tempat workshop ini juga kita sedang mengerjakan pesanan terkait dengan mesin pengelolaan sampah ya, karena kondisi hari ini dengan upaya bagaimana mereduksi mengolah sampah menjadi sesuatu energi yang terbarukan ya, menyelesaikan masalah itu, kami juga memproduksi mesin pengolahan sampah ya. Selain mesin pengolahan sampah, di workshop ini juga kita membuat mesin berkaitan dengan pengelolaan hasil-hasil pertanian lain ya, produksi minyak kelapa, minyak goreng, kemudian mesin oven ya, baik yang berskala kecil maupun skala besar. Sahabat berdesa, bahwa kami di dalam hal melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi ekonomi desa, bahwa di dalam kerangka berpikir tematik potensi desa, pentingnya pendekatan TTM, yaitu teknologi tepat manfaat. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini mesin alat peralatan untuk mixer ya, mesin pengaduk adonan makanan yang dipesan oleh beberapa desa yang coba kita kerjakan dalam rangka memastikan bahwa desa melalui BUMDesnya memiliki industri hilirisasi yang konsepnya UMKM, mampu menciptakan nilai tambah terhadap seluruh hasil potensi desa. Nah, sahabat berdesa, ini tadi mesin pencacah sampah, pemilah sampah yang organik dan anorganik ya. Jadi melalui mesin ini sampah dimasukkan, lalu kemudian nanti secara otomatis sampah itu akan dipilah yang organik dan anorganik. Nah, melalui proses itu kemudian sampah-sampah yang organik akan dikelola melalui menjadi berbagai macam produk yang biasanya menjadi pupuk organik, baik yang padat maupun organik cair POC. Nah, di dalam proses bagaimana menciptakan ruang-ruang ekonomi baru di desa dengan memanfaatkan potensi desa, tentu saja disinilah pentingnya desa dan pemerintah daerah menggunakan teknologi tepat manfaat. Nah, kami di Lembaga Strategi Nasional punya komitmen untuk membangun kemitraan bagaimana bisa mengintermediari, memfasilitasi kebutuhan desa di dalam melahirkan teknologi tepat manfaat dalam rangka meningkatkan ekonomi desa. Hilirisasi
pengembangan potensi ekonomi desa dengan menggunakan teknologi tepat manfaat tentu saja akan memberikan dampak yang baik. Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah terhadap sebuah produksi pertanian atau produksi kelautan dan lain-lain. Yang kedua, akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan sisi lain yang tidak paling penting adalah bahwa desa punya kesempatan dan pengetahuan yang secara lokalistik mampu mengelola dan mengembangkan berbagai potensi yang ada di desanya. Saya kira ini adalah hal yang penting yang harus diterjemahkan oleh para pengambil kebijakan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, di mana di dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa APBD ya, tidak hanya lagi bicara soal bagaimana konsep bagi rata bagi adil di dalam merencanakan APBD, atau bahkan dana desa dipaksa untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sebenarnya itu adalah kewenangan atau tanggung jawab pemerintah pusat di dalam SDGs desa. Tetapi yang harus diterjemahkan adalah bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah di dalam meregulasi bahkan menginterupsi desa tidak hanya sekedar menerbitkan Permendes tentang prioritas penggunaan desa, tetapi kemudian harus mampu menjembatani tentang apa sesungguhnya potensi ekonomi yang bisa dikembangkan oleh desa. Nah, ini adalah beberapa mesin yang kami produksi. Nah, ini adalah mesin pengelolaan bakso, kemudian ada mesin yang untuk kebutuhan berkait dengan steamer, ada mesin pengolahan daging, kemudian yang kecil ini adalah ada mesin untuk kebutuhan laboratorium untuk sekolah-sekolah SMK, yaitu mesin pembagi bibit ya. Jadi ini adalah salah contoh kreativitas kami di Lembaga Strategi Nasional bagaimana menyambungkan, menjembatani antara potensi-potensi yang ada di desa dengan ide-ide yang sederhana, menciptakan, menghadirkan teknologi tepat manfaat di dalam rangka mengkapitasi, mengelola berbagai jenis potensi ekonomi desa. Sahabat berdesa, kalau kita analogikan bahwa jumlah hampir 75.000 desa di Indonesia dengan beragam jenis potensi ekonomi desa, lalu kemudian ada grand design, rencana aksi bersama bahwa setiap produk produksi desa melalui dana desa tadi ya, kemudian dikembangkan di dalam konsep hilirisasi produksi, misalnya pengelolaan perikanan misalnya gitu. Kalau kemudian desa difasilitasi bagaimana cold storage-nya, bagaimana teknologi pengelolaan ikan, nugget, sosis, ikan file, dan lain-lain, saya kira ini menjadi kekuatan besar kita di Republik ini di dalam hal melakukan transformasi dan kemandirian ekonomi desa. Jadi 75.000 desa, kemudian kalau kita kelola itu luar biasa. Ini sahabat berdesa, salah satu mesin yang kami produksi ini alat pemasak minyak goreng kelapa yang coba kita selesaikan untuk kebutuhan teman-teman desa di Kabupaten Raja Ampat. Nah, mesin memasak minyak kelapa ini manufacturing, kualitasnya adalah kualitas food grade ya. Jadi untuk secara engineer-nya ini menggunakan teknologi tepat manfaat sederhana yang kita rancang, kita bangun. Nah, ini prosesnya. Jadi mesin ini untuk memasak minyak kelapa kapasitas 65 sampai 70 liter. Nah, ini proses yang kita buat mesinnya. Nah, nanti ini menggunakan listrik dan gas. Sahabat berdesa, terus setelah matikan kompor di dalam pengelolaan berbagai macam potensi desa tadi, tentu saja perencanaan pemetaan potensi desa menjadi hal penting, sehingga semua peralatan-peralatan dan kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan atau potensi yang ada di desa, sehingga di dalam pengelolaan perencanaan pembangunan desa kami menyarankan agar desa memiliki tematik. Nah, ini misalnya dengan teman-teman di Desa Raja Ampat, kami mencoba memulai salah satu tematik, yaitu hilirisasi produk minyak goreng dengan potensi kelapa, di mana berdasarkan
hasil data yang kita analisa bahwa para petani kelapa di Kabupaten Raja Ampat banyak yang dimainkan harganya ketika mereka produksi kopra. Maka kita coba mendesain melalui badan usaha milik desa, kemudian untuk menciptakan industri pengelolaan produksi minyak goreng dari kelapa atau minyak kelapa. Ini listriknya berapa? Mesin ini sangat sederhana. Lalu kemudian kita mendesain sesuai dengan kapasitas dan 200 watt kebutuhan produksi di masing-masing desa. Nggak terlalu berat. Mesin untuk pengolahan kelapa itu ada 5 jenis mesin yang disediakan untuk produksi kelapa di dalam kebutuhan BUMDes. Yang pertama Apalagi, ada Mas, mesin parut kelapa. Yang kedua adalah ada mesin pemeras santan. Oh ya. Yang ketiga adalah ada mesin pemasak. Ini adalah mesin pemasak. Yang keempat adalah mesin untuk pemeras minyaknya, gitu ya. Artinya itu kebutuhan yang terakhir adalah ada tambahan yaitu mesin packaging ya, untuk sealer cup ya. Sementara ini kita kebutuhannya untuk sealer cup. Jadi sahabat berdesa bahwa Bisa diguyur proses aja kan, ada mekanisasi keran, dan mau nyuci tinggal dalam konteks hilirisasi semua masukkan potensi air, desa kanebo gitu, tentu terus memberikan manfaat kan ada, ekonomi yang keran ya. luar biasa bagi kemajuan desa. Oke, Mas, saya kira Jadi cukup. demikian dari kami. matur nuwun. Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan berbagai peralatan mesin TTM. Terima kasih.